Kelanjutannya ulama uhum syarru mantah diadain salah. Ulamanya sejelek-jelek manusia. Syarrum ulama uhum syarrun. Sarun itu jelek. Tahta adim sama. Berarti hidup di bawah kolong langit yang gelap. Jadi ulamanya seperti hidup di bawah tempurung. Gelap. Min indihim tahrujul fitnah wa fihim ta'udu. Dari ulama tadi keluar dari mulutnya fitnah pada ulama. Lah fitnah itu kembali pada dirinya. Maksudnya sama-sama ulama saling fitnah memfitnah. Lah kalau sudah ulama sama ulama saling fitnah memfitnah, apa jadinya? Kalau ulama kalau sudah memfitnah ulama lain, itu terus di fitnah tadi dikembalikan lagi saling fitnah memfitnah, itu sudah gugur identitasnya sebagai ulama. Karena ulama itu warasatul anbiya, enggak ada. Nabi minta nabi lain itu enggak ada. Ulama itu pewaris para nabi. Pernah dengar nabi fitnah memfitnah? Nabi Muhammad memfitnah Nabi Isa pernah nabi antar nabi saling memfitnah. Maka kalau ulama pada ulama kok fitnah memfitnah, gugur identitasmu jadi ulama. Ulama enggak ada saling fitnah memfitnah. Ya. Nah ulama Islam, apalagi orang ulama itu kan orang alim tentang Islam. Nabi kita mengajarkan, kalau kamu didolimi, ya, wa'fu aman dolamak. Maafkan orang yang mendolimi kamu. Kalau kamu difitnah, jangan membalas fitnah, maafkan saja. Quran juga mengatakan, itfa bilatih ya ahsan. Kalau kamu diperlakukan jelek, balaslah dengan kebaikan. Begitu indah Islam itu. Tapi kalau tidak ngerti Islam, ya gitu, menyebar fitnah enak aja. Tapi kalau orang yang mengerti, oh ya itu fitnah aja, biarkan sajalah, kita balas dengan kebaikan. Kita doakan, mudah-mudahan dia berhenti dari memfitnah itu. Karena fitnah itu sangat berbahaya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Itu Al-Quran. Fitnah itu lebih besar, lebih dahsyat dari pembunuhan, dari peperangan. Ya, nah? Dan fitnah itu sudah ada sejak zaman Nabi. Wong istri Nabi aja, istri Nabi loh, difitnah kok. Difitnah berbuat serong dengan sahabat Nabi yang namanya Sofwan. Masa istri Nabi berbuat serong dengan sahabatnya? Fitnah itu. Tersebar seluruh. Sahabat-sahabat semua dengar. Sampai Nabi pun hampir termakan. Karena di mana-mana yang dengar berita yang diceritakan kok itu, ceritakan itu. Sampai Nabi tanya pada sahabat-sahabat. Sahabat pun usulnya berbeda-beda. Ya Rasulullah, menurut pengetahuan saya, Aisyah itu tidak pernah ada jeleknya. Saya hanya melihat kebaikan pada diri Aisyah. Aisyah itu istrinya Nabi. Demikian pula Sofwan. Saya tidak pernah melihat Sofwan itu kecuali orang yang baik, taat, tunduk, patuh pada agama, pada Allah dan Rasulnya. Gitu. Tapi ada sahabat yang mengusulkan juga karena Nabi tampak kok serius seperti pemikirannya kok konsentrasi ke situ ya Rasulullah, usul ini ya. Daripada pikiran Nabi terkonsentrasi terganggu ke sana. Sudah ya Rasulullah, dicerai saja. Cari wanita yang lebih cantik, lebih baik, lebih solihah daripada dia. Itu maksudnya kasihan dan Nabi kok mikir itu wis dipegat ya dudu bojone ra rasa mikir. Usul. Tapi Nabi seorang rasul kan.
Sampai 1 bulan kurang lebih. Aisyah sakit tidak pernah, ibaratnya tidak ditunggui. Akhirnya suatu saat Nabi datang. Aisyah sedang tidur di rumah, di kamarnya. Ditunggui ayahnya yaitu Abu Bakar dan ibunya. Nabi datang ke situ, tanya ya Aisyah, berita sudah begini, begitu, begini, begitu. Saya nasihati padamu. Katakan apa adanya. Kalau memang kamu berbuat seperti yang diceritakan itu, cerita yang sudah ramai mengembang, akuilah terus terang. Bertobatlah kamu kepada Allah. Allah Maha menerima taubat. Ya, tapi kalau kamu tidak berbuat begitu, saya adalah seorang Rasul utusan Allah. Terus Aisyah waktu itu tanya. Karena ditunggu ayahnya toh, ayah. Ayahnya Abu Bakar itu. Jawablah ya ayah, apa yang dikatakan oleh Nabi itu, pertanyaan itu. Abu Bakar apa katanya? Bagaimana saya harus berkata Aisyah? Karena semua orang sudah mengatakan begitu. Terus saya ibu, jawablah pertanyaan Nabi itu. Ibunya sama jawabnya, bagaimana saya harus mengatakan karena semua orang sudah berkata begitu. Ya sudah, akhirnya Aisyah mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah. Karena semua orang ternyata bapaknya, ibunya sendiri sudah susah. Setengahnya percaya kepada berita bohong itu. Nah dari peristiwa itulah ketika Nabi belum sampai keluar dari kamar Aisyah, turun wahyu. Surat Nur. Coba dibaca itu. Ingat kembali ini penting, berita-berita ini penting. Ayat 11 dan seterusnya. Sampai Allah mendidik rinci. Nah, ini supaya menjadi pelajaran bagi kita umat Islam, bukannya pelajaran untuk Nabi dan sahabat-sahabat Nabi pada saat itu. Juga kita umat Islam. Karena berita fitnah, berita bohong itu bukan pada zaman dahulu. Sampai sekarang pun masih berkeliaran. Apalagi sekarang, wong zaman Nabi aja, istri Nabi aja difitnah kok. Sahabat Nabi aja difitnah. Saat itu Nabi masih hidup. Nah, dibaca ayatnya. Surat An-Nur, surat ke-24, diawali dari ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Sudah sampai di situ dulu. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Ya, coba dibaca, di situ ada notnya itu. Berita bohong ini mengenai istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Sehabis perang dengan Bani Mustalik bulan Sya'ban 5 Hijriah. Peperangan itu diikuti oleh kaum munafik dan turut pula Aisyah dengan Nabi berdasarkan undian yang diadakan antara istri-istri beliau. Dalam perjalanan mereka kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. Tiba-tiba dia merasa kalungnya hilang, lalu dia pergi lagi mencarinya. Sementara itu rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa dia duduk di tempatnya dan bahwa Aisyah masih ada dalam sekedup. Setelah Aisyah mengetahui sekedupnya sudah berangkat, dia duduk di tempatnya dan mengharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan lewat di tempat itu seorang sahabat Nabi, Sofwan ibnu Mu'attal.
Diketemukannya seseorang sedang tidur sendirian dan dia terkejut seraya mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Istri Rasul. Aisyah terbangun. Lalu dia dipersilahkan oleh Sufyan mengendarai untanya. Sufyan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum munafik membesar-besarkannya. Maka fitnah atas Aisyah radhiyallahu anha itu pun bertambah luas sehingga menimbulkan keguncangan di kalangan kaum muslimin. Tahu nggak? Sekedup itu apa? Apa sekedup itu? Jadi dahulu dalam rombongan itu biasa naik unta. Nah, di atas unta itu dipasang semacam tenda, itulah sekedup. Pasang tenda, dipasang itulah. Orangnya duduk di dalamnya. Nah, ketika berbarengan rombongan tadi, Aisyah berserta tentara banyak rombongan, berhenti di situ karena ada satu keperluan. Dan satu rakyat mau ke jamban gitulah, buang air mungkin. Setelah selesai dari situ, Aisyah kembali, merasa kalungnya hilang. Dia kembali ke jamban tadi. Nah, rombongan tidak tahu. Aisyah kembali ke tempat tadi, tidak tahu, dikiranya karena tadi Aisyah sudah datang dari keperluan tadi, sudah di dekat sekedupnya tadi. Lah, orang mengira Aisyah sudah di atas sekedupnya karena itu kan tertutup, tidak kelihatan siapa yang ada di dalam, nggak kelihatan. Memang dibikin sedemikian rupa, orang duduk di atas kendaraan tidak kelihatan. Udah diberangkatkan rombongan. Nah, karena sudah berangkat, Aisyah kan nggak mungkin menyusul sendiri dengan jalan kaki. Maka Aisyah terus duduk di situ, di tempat itu. Sudah menjadi kebiasaan, kalau dalam rombongan-rombongan banyak gitu, mesti ada yang ditugasi untuk menyapu bersih, barangkali ada yang ketinggalan. Seperti kita misalnya pawai jauh kan ada yang mengiringi kendaraan, segera kuat tumpahkan mobil, itu kan ada. Itu juga pada saat itu ada. Dan itu malam sudah. Ya, sudah berangkat. Nyata setelah sampai di situ yang ditugasi tadi memang kebetulan Sofwan Ibnu Mu'attal. Sampai di tempat Aisyah tadi kok ada orang wanita tiduran di situ. Anda duduk di situ sendirian. Maka didekati. Setelah didekati terkejut Sofwan tadi. Innalillahi wa inna ilaihi. Ternyata kok istrinya Rasulullah. Kenapa tadi tertinggal? Sudah tidak pikir panjang. Aisyah suruh naik. Untanya tadi, lah Sofwan turun. Enggak mungkin toh. Terus gini tak goncengke gitu enggak mungkin. Kalau saudara mungkin wis gini tak goncengke gini. Gundelan sing kenceng ya, mungkin gitu. Enggak, naik. Dah, Sofwan turun. Tadi Sofwan nuntun untanya tadi, yang di atas naik untanya tadi Aisyah. Udah. Nah, rombongan sudah datang semua lah. Aisyah dan Sofwan ini datangnya terlambat dari rombongan tadi, memang tekeri kok. Nah, di situ orang yang melihat, loh semua datang itu datang sekalian tok. Nah, terus orang dengan tanggapan sendiri-sendiri didengar oleh orang munafik, sebar luas kan, wah kita mesti mampirnya ngendi gitu. Nah, orang sekarang semua dihampir ke hotel ngendi mau. Kancane wis teko kok semua datang kok masih datang sendirian gak sekalian tok. Nah, tanpa pikir ini istri Rasulullah. Ini sahabat Rasulullah. Tidak mungkin akan berbuat seperti pikiran mereka. Tapi orang munafik memanfaatkan itu, berita disebarluaskan. Dan kenyataan buktinya seolah-olah betul karena dia datangnya terakhir dengan 2 orang saja, yang lain-lain sudah sampai kok dia belum, itu kan? Nah, dari itu dimanfaatkan. Maka Allah tadi katakan,
berita buruk itu datangnya dari kalanganmu sendiri, dari kelompok yang berbaris bersama tadi, dari rombongan tadi, dari kalanganmu, dari umat Islam sendiri. Jadi yang nyebarkan fitnah tadi dari kelompokmu sendiri. Tapi Allah sudah katakan, jangan dikira berita bohong itu jelek bagimu. Tapi berita bohong itu baik bagi kamu. Loh, berita bohong kok baik bagi kamu gimana? Baiknya di mana? Nah, supaya umat Islam itu waspada bahwa di kalangan jamaahmu itu ada di dalamnya bukan semuanya orang baik, terselip juga ada orang munafik di dalamnya. Orang munafik itu yang selalu membuat kerusakan barisan. Seperti itu tadi, menyebarkan fitnah. Ya, masa istri Nabi difitnah, berbuat serong dengan sahabatnya, ya, sampai semua berita tersebar seolah-olah betul, nah, sudah Nabi sendiri yang mintanya. Makanya Allah turun tangan, campur tangan. Ya, ketika Nabi menanya itu turunkan ayat ini. Jangan dikira berita bohong itu baik jelek bagimu, baik bagi kamu. Hanya tingkatkan kewaspadaan, apalagi di tengah kebersamaan. Ada tengah-tengah orang munafik pasti bikin rusak. Ya. Maka di samping itu perhatian untuk Nabi juga perhatian untuk umat Islam yang lain. Bagaimana seharusnya kalau saya menerima berita buruk yang diberitakan itu sesama muslim. Terus ayatnya tadi. Itu pelajaran buat kita semua. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita yang nyata? Ya, gitu kan? Berita bohong yang nyata gitu. Ya, hadza ifkum mubin. Ini suatu berita bohong yang nyata. Jadi mestinya orang Islam itu kalau mendengar berita jelek yang dikabarkan, yang diberitakan tadi orang Islam sendiri. Allah tadi mengatakan, mengapa ketika kamu mendengar berita jelek, berita bohong tadi, kamu tidak prasangka baik pada dirimu sendiri. Pada dirimu sendiri masuk pada umat Islam sendiri. Karena umat Islam itu dikatakan oleh Rasulullah, ya, al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Umat Islam satu dengan yang lain seperti satu tubuh. Jadi kalau ada orang memberitakan kejelekan orang Islam berarti menjelekkan saya. Ya, karena itu daging kulit saya sendiri, satu tubuh. Maka Allah mengatakan, mengapa ketika kamu mendengar berita jelek tadi, kamu tidak prasangka baik pada dirimu sendiri. Yang diberitakan jelek itu dirimu. Kok tidak prasangka baik pada dirimu, malah kamu percaya pada berita bohong tadi. Mestinya ketika kamu dengar berita bohong itu kamu jawab, ini pasti berita bohong yang nyata. Nah, harusnya gitu. Tapi langsung ditelan saja. Nah, terus ayat kelanjutannya. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa id lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika indallahi humul kadhibun. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Ya, kalau dia menuduh Sofwan dan istri Nabi berbuat serong, mesti harus mendatangkan saksi. Kalau kamu tidak bisa mendatangkan saksi dan saksi paling tidak 4 orang, berarti kamu bohong. Berita yang kamu bawa itu mesti bohong. Dan yang menerima berita harusnya menolak berita itu. Tidak mungkin saudara saya sama muslim kok seperti itu mesti berita bohong. Terus?